kita produksi program budidaya juga baby buncis kayaknya yang mungkin pasang-pasarnya sampai ke Singapura kayak gitu. Ya sebetulnya itu untuk mematahkan mitos tersebut lah, boleh sebut gitu. Oh aduh pertanian kotor gitu ya, dekil gitu, terus ternyata miskin kayak gitu kan cara kasarnya gitu. Nah mungkin boleh disebut kebutuhan akan pangan, potensi pangan itu benar-benar sangat benar terbuka lebar gitu. Apalagi sekarang udah diselingi atau disertai teknologi pertanian yang benar-benar maju gitu. Ya mungkin dulu cuma nyangkul kotor-kotoran. Nah sekarang kan udah ada IoT gitu ya, udah ada smart farming. Nah udah gitu peluang pasar sama pangsa pasarnya benar-benar masih terbuka lebar. Mungkin bisa dilihat di negara kita. Kalau boleh dibilang benar-benar negara paling subur mungkin ya, kalau saya beranggapan paling subur di dunia. Di negara mana sih yang sesubur kita gitu. Nah mungkin itu boleh disebut sebagai peluang. Negara lain kan apalagi salah satu contohnya Arab, gurun pasir, mana bisa menanam sayur. Sebagai motivasi buat anak muda, selain buat di lokal aja, apalagi yang mungkin sekarang udah digembor-gemborkan, kedepannya krisis pangan benar-benar mendunia. Nah mungkin itu salah satu peluang kita dari mungkin kalau secara kedengarannya kan negatif tuh krisis pangan di dunia. Tapi kan buat negara kita yang misalnya agraris bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai peluang. Apalagi ya mungkin boleh sebut pertanian istilahnya pilihan terbaik. Masa-masa domnya emang sebetulnya banyak ya kalau di bidang usaha naik turunnya. Bukan banyak, sering sih soalnya. Jadi lagi enak-enaknya tuh ya itu mungkin salah satu evaluasi kita di koperasi lebih ke MOU atau mungkin lebih ke perjanjian dengan buyer. Tapi rata-rata kita kan dari tahun ke tahun gitu ya terus dipelajari. Kita harus bikin MOU, kita harus bikin seperti apa, kekuatan hukum seperti apa. Tapi tetap pas ada miss, akhirnya kan ujung-ujungnya baliknya kayak yang mungkin yang terakhir contoh karena sidang terus bolak-balik gitu kayak gitu. Ya tapi dari pengalaman tersebut kita lebih aware benar-benar istilahnya teliti gitu ya. Kita nggak tergiur, oh ini pasarnya bagus, harganya bagus. Udah gitu mungkin salah satu kendala saat ini ya mungkin bukannya kita kufur nikmat atau nggak bersyukur seperti apa, pertanian benar-benar masih berhubungan sama alam gitu ya. Jadi mungkin kita harus benar-benar legowo tuh kalau benar-benar cuaca benar-benar ekstrim banget. Itu kecuali yang mungkin yang udah disolusiin dengan adanya greenhouse. Mungkin tapi kelebihannya greenhouse emang nggak terlalu ini sama cuaca, cuman mungkin modalnya untuk penanaman modalnya yang lebih lumayan kayak gitu. Jadi sempat banyak sekali kalau di pertanian, apalagi kalau petani kan nggak ada yang expert, nggak ada yang pintar, soalnya kan statisnya jadi berubah-ubah gitu. Jadi tahun ke tahun tuh pasti ada hama baru, ada kendala baru, cuacanya lebih ekstrim lagi. Paling seperti itu. Yaitu kalau di sini dulu dari 2014 kita emang ada jargonnya bertani dengan hati, yaitu kita harus benar-benar karena hati ngelakuin apapun juga gitu. Kita berada di lokasi PENAS yang ke-16 di Sumatera Barat. Tahun ini BICP, Kementerian Pertanian, memperkenalkan pertanian presisi, khususnya terkait dengan smart irrigation. Di lahan ini kita coba lihat untuk bawang merah, padi, jagung, dan beberapa komoditi lain. Kita coba mengenalkan bagaimana pertanian presisi melalui smart irrigation berbasis IoT. Jadi ini contoh yang bisa dilihat petani, penyuluh, dan stakeholder yang lain bagaimana mengelola usaha tani yang efisien dan tentunya menguntungkan. Oleh karena itu, mari datang ke PENAS ini melihat dan mencontoh dan mudah-mudahan bisa diterapkan di masing-masing provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia. Kita terbuka untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan pendampingan standar tentunya terkait dengan komoditi yang ditampilkan di sini. Di tempat ini juga kita coba mencontohkan bagaimana pengolahan standar untuk tanam pangan, perkebunan, hortikultura, termasuk peternakan. Ini ada beberapa varietas unggul, termasuk antisipasi terkait dengan perubahan iklim, khususnya El Nino. Di tempat ini ada beberapa varietas unggul padi yang toleran kering, Impago 13, ada Impago Fortising, Impari 42, Cakarabuana, dan beberapa yang lain. Begitu pula dengan sorghum ada Bioguma 1, 2, dan beberapa tanaman komoditi yang toleran kering. Di peternakan kita mencoba mengenalkan ayam kampung lebaran libang, ada etik PMP, dan beberapa yang lain. Ada domba agrina. Di hortikultura kita perkenalkan bawang merah yang toleran kering, dan beberapa yang lain. Ini semata-mata tujuannya supaya
stakeholder kita, petani, kelompok tani, dan pemerintah daerah termasuk mitra bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan di masing-masing wilayah di setiap Indonesia. Nama saya Pak Sahdi dari Dusun Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Grong, Kabupaten Lombok Barat. Saya ini pembeli hasil petani termasuk jagung dan sekaligus petani di dusun ini. Sebelum saya menggunakan Kalaris, biaya di pertanian ini sangat besar sekali. Dalam 1 hektar bisa mengeluarkan biaya 1 juta. Dan setelah memakai Kalaris, ya alhamdulillah rumput mati dan jagungnya sehat dan bisa meningkatkan hasil yang maksimal atau bagus. Anda tentu pernah menikmati makanan roti dan biskuit. Tepung adalah bahan dasarnya. Salah satu jenis tepung yang digunakan adalah tepung hasil olahan singkong. Tepung singkong memang lebih sehat karena bebas gluten. Sejauh ini, industri kecil dan menengah atau IKM biasanya melakukan proses pembuatan tepung singkong dengan cara konvensional. Setelah dikupas, kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita dibikin chip. Setelah dibuat chip, kita mulai fermentasi 12 jam. Setelah fermentasi, dicuci ulang, terus dijemur sampai kering, sampai menjadi tepung itu 4 hari. Tapi kalau cuacanya agak sedikit mendung, bisa sampai 6 hari baru ditepung. Namun kini ada jalan keluarnya. Balai Besar Industri Agro BBIA Kementerian Perindustrian Bogor berhasil mengatasi kelemahan proses konvensional ini. Tidak tanggung-tanggung, teknologi Industri 4 pun ditambahkan dalam mesin pengolah tepung singkong. Soal higienis tentu mesin ini lebih unggul. Singkong dicuci secara otomatis dalam mesin yang steril. Setelah proses pengirisan, singkong masuk dalam proses fermentasi di dalam mesin. Hasilnya kembali dibilas dan dikeringkan ke mesin pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah menjadi tepung, masuk ke proses penyaringan sampai akhirnya dikemas dan siap dipasarkan. Seluruh proses tadi dipantau secara real-time menggunakan Internet of Things. Kinerja mesin dan jumlah produksi dapat dilihat dari manapun melalui gawai. Dengan adanya penambahan teknologi-teknologi yang terkait dengan 4.0 seperti Internet of Things, kemudian bagaimana mesin ini
Sebagai contoh adalah bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi mesin to mesin communication. Kemudian kita juga menambahkan di sini bagaimana mesin itu bisa berkomunikasi juga dengan kita, human. Itu kita menambahkan satu sistem yang namanya human machine interface. Implementasi Industri 4 pada mesin ini berhasil membuat waktu produksi tepung singkong dari 4-6 hari menjadi hanya 24 jam saja. Pertanian berkelanjutan merupakan suatu platform penting dalam usaha membangun pertanian lebih baik. Praktek pertanian konvensional secara terus-menerus telah menyebabkan polusi air dan tanah, menurunnya keanekaragaman hayati, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim. Praktek pertanian berkelanjutan memiliki metode yang dapat memperpanjang nilai guna dari lahan seperti kesuburan, ketersediaan air, serta dapat menurunkan tingkat polusi pertanian. Berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, berorientasi pada tingkat efisiensi ekonomi, daya saing, juga besaran dan pertumbuhan nilai, termasuk dalam hal keuntungan yang didapat. Sosial, berorientasi pada kesejahteraan yang dicerminkan pada kehidupan sosial yang harmonis. Ekologi, berorientasi pada terpeliharanya keragaman keanekaragaman hayati dan daya fleksibel atau sumber daya genetik, sumber daya air dan agroklimat, sumber daya tanah, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem sehingga keberlanjutan produksi dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang dengan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan mutu hasil pertanian semakin penting. Hal ini diawali dengan penggunaan benih bermutu. PT BC sebagai perusahaan berbasis sains terus berkarya dan berinovasi, melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan produk, sehingga benih yang dihasilkan secara genetik berkualitas, beradaptasi luas, tahan terhadap hama penyakit, dan berproduksi tinggi. Sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan kerja keras bersama memberikan sinyal kuat, sektor pertanian Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional.